Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'azim. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Masgun SAG MHI selaku Ketua PCNU Sidoarjo. Yang kami hormati Dr. Kiai Haji Soleh Qasim MSI selaku Dewan Pembina PC Perhubung Sidoarjo. Yang kami hormati Gus Rizal MHI selaku narasumber pakar pada hari ini, serta tak lupa seluruh PAC Perhubung dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan segala karunia kenikmatan kepada kita bersama, sehingga alhamdulillahirabbil alamin pada hari ini Sabtu 29 September 2020 kita bisa menghadiri acara bedah buku dengan judul Membumikan Ahli Sunnah wal Jamaah dalam Keadaan Sehat wal Afiyah. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya, Yadal Watan dan Maras Perhubung. Kepada yang bertugas disilahkan. Seluruh hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia Raya.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Yang kami hormati Bapak Abdul Mujib, SAG MPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala khaira ummah wa ja'alna min ahli sunnati wal jamaah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para masyayikh, para kiai, Ketua Tanfidiyah PCNU Sidoarjo Bapak Kiai Haji Mas'ud SAG MHI, yang kami hormati Penasehat PJ Bergunung Sidoarjo Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Sholeh Qasim MSI, yang kami hormati narasumber kita yang luar biasa, Gus Rizal Mumazik. Beliau datang dari Jember tadi pagi, alhamdulillah. Yang kami hormati pula Ibu Dr. Anda Haja Ani Maslahah MSI selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur dari PKB, Bapak Ibu pengurus Bergunu dan hadirin sekalian yang berbahagia. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa menghadiri kajian buku atau bedah buku Membumikan Aswaja, salah satu pegangan bagi guru-guru Nahdlatul Ulama dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang kami hormati, pertama kami atas nama pimpinan cabang Bergunu Sidoarjo mengucapkan banyak terima kasih atas semuanya, khususnya dukungan dari PCNU dan stakeholder pendidikan yang ada di lembaga pendidikan Ma'arif khususnya. Kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Mudah-mudahan dengan harapan bahwa kegiatan ini nanti tidak cukup hanya sampai di sini, tapi perlu kita breakdown dalam sebuah kegiatan-kegiatan yang komprehensif baik di tingkat cabang maupun anak cabang dan sekolah. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa Bergun ini 1 tahun dilantik dan insya Allah kami berikhtiar untuk melakukan hal-hal yang sifatnya bisa memberikan manfaat kepada teman-teman. Konsolidasi hari ini kita laporkan kepada PCNU bahwa data bis guru Bergunu yang kita data lengkap masih 1.500. Itu data lengkap Bapak Ibu, jadi by email, by address, by semuanya ada di situ. Maka kami mohon nanti kepada ini mayoritas kepala sekolah baik tingkat Fortan kalau MI, MTS Alia dan mungkin SMP SMK, kami mohon nanti titip SIMAS-nya, Sistem Manajemen dan Informasi Anggota SMAT Bergunu. Data itu Bapak Ibu potensi bagi kita untuk memetakan sejauh mana kompetensi dan potensi yang ada di guru-guru Nahdlatul Ulama. Dari hasil analisis nanti akan kita bedakan sebuah kegiatan yang memang sesuai dengan harapan kita, khususnya penguatan keaswadaan. Yang kedua Bapak Ibu perlu kami sampaikan, alhamdulillah walaupun mungkin tidak bisa diikuti oleh semuanya, kalau tahun 2012 Bergunu Cabang Sidoarjo walaupun tidak eksis kegiatannya tapi bisa memberikan beasiswa S1 95 orang, 105 S2 di Al-Ghazini. Insya Allah semua kortan, kepala madrasah, kepala sanawiyah sebagian pada aliyah, S2-nya beasiswa Bergunu di Sidoarjo ini, Yai. Mudah-mudahan nanti bisa berimplikasi pada yang lain. Tahun ini Bapak Ibu kami tidak bisa memberikan banyak memang,
hanya 42 orang S2 beasiswa bergunu di Al-Mazini ya. Saya sih berharapnya begini, kalau bukan saja bergunu yang mengambil peran ini, ada PJNO, ada LP Ma'arif, ada yang lain. Insya Allah semuanya guru NU S2 minimal. Ya, artinya apa? Pengembangan sumber daya manusia ini penting. Kenapa Bapak Ibu? Saya masih ingat apa yang disampaikan oleh beberapa kiai bahwa al-hayatu aqidatun wa jihadun. Bahwa hidup ini dominasi penguatan keaswajaan. Kalau kita kalah dengan orang lain, maka bagaimana anak-anak kita ke depan? Kalau pendidikan kita hanya di ma'arif, mungkin bisa kita bentengi lah. Tetapi bagaimana anak-anak kita yang di luar pendidikan ma'arif, di sekolah-sekolah umum, di SMP, SMA, SMK, negeri swasta? Ini yang memprihatinkan. Yang mengajar keagamaan mereka bukan kita. Apalagi kalau sudah metropolis, mengkhawatirkan sekali. Maka Pergunu hadir untuk menguatkan itu. Jadi yang masuk data Kiai bukan hanya guru-guru di lembaga pendidikan ma'arif, justru masih separuh yang di LP Ma'arif ini dari 1.500 yang kita data. Teman-teman di negeri swasta insya Allah sudah tercover sebagian yang mengaku diri sebagai guru NU. Potensi-potensi mereka akan kita kembangkan sesuai dengan kapasitas di PJ Pergunu Sidoarjo. Kemudian yang ketiga, perlu kami laporkan pula bahwa kegiatan PJ Pergunu Sidoarjo yang rutin yang sudah berjalan ini namanya Khalaqo Aswaja. Kenapa kita mengambil tema Khalaqo Aswaja? Karena di sana ada penguatan-penguatan keilmuan yang berbasis ilmiah tentang bagaimana Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Jadi harus ditambah dengan An-Nahdiyah. Dan di situ akan dikaji berbagai macam bagaimana mengembangkan, bagaimana fikroh, bagaimana amaliyah, dan bagaimana termasuk siasa lah. Tapi siasa itu karya di belakang ya fikroh, amaliyah, dan harokah. Bagaimana kita, apalagi guru-guru NU yang berhadapan dengan dunia pendidikan yang serba kompetitif. Bapak Ibu yang kami hormati, harapan kita Khalaqo Aswaja itu sudah bisa dikembangkan di tingkat masing-masing PAD. Kenapa? Karena di sana memang berbasis keaswajaan yang kita harapkan, bukan hanya modal kita bahasin, tetapi bagaimana kita membedah buku-buku dari Kiai Maksum, bagaimana kita membedah dari buku-buku Kiai besar lainnya, sehingga khazanah keilmuan kita akan terus bertambah, penguatan aswaja dapat kita pertahankan, sehingga anak-anak kita ke depan tidak dimasuki oleh orang-orang lain, tapi kita ajarkan dengan keilmuan dan keaswajaan secara utuh. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, kami sampaikan terima kasih kepada semuanya, khususnya lembaga pendidikan ma'arif yang sesungguhnya ini perlu diketahui, supaya ada sebagian dari kepala sekolah masih menganggap Pergunu dan LP Ma'arif ini masih tumpang tindih. Sesungguhnya tidak. Kalau kita meruntut dari awal bahwa Pergunu ini memang lahirnya diinisiasi oleh LP Ma'arif konferensi tahun 1952 di Surabaya. Jadi hasil konferensi merekomendasikan untuk membuat organisasi khusus guru. Kemudian pada tahun 1958 PJ Surabaya membentuk PJ pertama kali Pergunu. Baru pada tahun 1959 pengurus pusat atau pimpinan pusat terbentuk, yang ketuanya saat itu adalah Bapak Kiai Haji Basori Ali Allahumma irham. Al-Fatihah. Iya. Kemudian dalam perjalanannya Bapak Ibu, pada Muktamar ke-32 tahun 2010, alhamdulillah Pergunu masuk dalam salah satu badan otonom Nahdlatul Ulama. Pada tahun 2011, kongres yang pertama terpilihlah Bapak Profesor Dr. Haji Asep Saifuddin Halim selaku Ketua Umum PB Pergunu sampai 2 periode
selesainya periode tahun 2021 besok. Itu sekilas Bergunu. Jadi dengan ma'arif bagaimana? Tidak ada tumpang tindih, semuanya punya peran masing-masing, semua punya tanggung jawab masing-masing. Kalau dari Pak Nur Sotik ketika kami dialog, bahasanya begini ya, sangat sederhana. Bergunu itu ya butuh ma'arif, ma'arif itu ya butuh bergunu. Kalau tidak ada bergunu sing mulang sopo, kalau tidak ada ma'arif gurune ku mulang sopo. Artinya apa Bapak Ibu? Perannya berbeda tetapi dengan tujuan yang sama. Kenapa harus dibagi perannya? Persoalan pendidikan dan guru ini luar biasa kompleksitasnya. Belum lagi pengembangan SDM, belum lagi bicara kesejahteraan, belum lagi kualifikasi, belum lagi potensi dan sebagainya. Maka tidak cukup digarap oleh satu lembaga. Maka kami sejak awal ketika terbentuknya berkoordinasi dengan LP Ma'arif Sidoarjo, alhamdulillah responnya luar biasa, sehingga kegiatan kemungkinan kita bisa bersinergi, sehingga apapun persoalan pendidikan di Sidoarjo khususnya yang menyangkut dengan guru-guru Nahdlatul Ulama, kita bisa berbagi peran dengan kapasitas kita masing-masing. Itu Bapak Ibu yang dapat kami laporkan, sekaligus kami sampaikan. Mohon doa restunya para kiai, para masyayikh, para penasehat, dewan pakar. Insya Allah Bergunu akan terus survive dengan dukungan kebersamaan. Karena platform yang diangkat Bergunu adalah satu profesionalitas, yang kedua kemandirian. Di Bergunu ini yai nun sewu. Kalau di NU kan iya anak wajib itu ada, tetapi realisasinya memang tidak. Di pengurus Bergunu cabang ini yai iya anak wajib itu berjalan alhamdulillah. Setiap bulan pengurus wajib iuran 10.000, memang tidak besar, tetapi alhamdulillah istiqomah. Nah dari sinilah kita akan membangun kemandirian bahwa Bergunu ini bisa survive, bisa eksis dengan itu. Walaupun kita ikhtiar yang lain, tetapi yang paling penting tidak meninggalkan eksistensi Bergunu, bahwa kita adalah organisasi profesi yang harus profesional. Itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Insya Allah nanti akan dikaji secara mendalam buku pembimbingan aswaja ini. Walaupun Bapak Ibu ini bukan satu-satunya referensi yang perlu kita dalami. Hanya saat ini kita sampaikan itu. Nanti ada narasumber kita Rektor Universitas Jember yaitu Pak Gus Rizal Masik. Nanti ada pembanding Bapak Kiai Haji Masud, Bapak Kiai Soleh Qasim, Ibu Ani Maslahah, untuk menambah khazanah kita, keilmuan kita, spiritualitas kita, kaswajaan yang pada akhirnya nanti akan bisa dirasakan manfaatnya oleh anak-anak kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Haji Maskun SAG MHI, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi mawalah. Amma ba'd. Hadratul Sarami, para alim, para ulama, para masyayikh, terkhusus Khatib Syuriah Pijen Sidoarjo, dan sekaligus penasehat atau pembina, penasehat Bergunu Sidoarjo yang sangat kami taati dan juga kami muliakan. Narasumber kita Gus Rizal yang sangat kami hormati dan kami banggakan, juga Ibu Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Bunyai Haja Ani Maslahah, juga seluruh pimpinan cabang Bergunu Sidoarjo yang sangat kami hormati dan kami banggakan. Hadirin para undangan, Bapak Ibu guru yang sangat kami hormati dan kami banggakan. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan limpahan kepada kita
semua, sehingga pada detik ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk selalu menunaikan amal kebaikan, berkhidmah di Jamiah Nahdlatul Ulama dalam keadaan siha walafiah. Mudah-mudahan seluruh khidmah kita, seluruh pengabdian kita mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada baginda kita, junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para kiai, ibu nyai, bapak ibu yang kami hormati, atas nama pengurus cabang Nahdlatul Ulama Sidoarjo, kami menyampaikan terima kasih sekaligus apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan cabang Pergunu Kabupaten Sidoarjo yang pada hari ini menyelenggarakan acara bedah buku ini. Di samping itu, Pergunu Sidoarjo memang kalau dilihat dari marsnya tadi sudah benar-benar bangkit dari tidurnya yang panjang. Nggak tahu kok ada kalimat begitu, apa memang benar-benar selama ini tidur panjang atau bagaimana? Sehingga saya agak dulu kok dari tidurnya yang panjang begitu ya. Tapi memang yang sangat saya apresiasi menurut PJNU Pergunu Sidoarjo ini memang benar-benar bangkit. Yang selama ini memang yang dirasakan oleh Bapak Ibu Dewan Guru di bawah itu memang semacam ada kerancauan antara Ma'arif dan Pergunu. Maka jawabannya hanya satu menurut saya, tidak perlu diperdebatkan. Jawabannya hanya satu, eksistensi yang real itu nanti akan menjawab. Maka ketika Pergunu ini benar-benar eksistensinya dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat, oleh Bapak Ibu Dewan Guru, oleh LP Ma'arif, bahkan oleh PJNU, maka orang akan sekaligus akan memahami, oh ternyata pentingnya ada Pergunu adalah seperti itu. Pada pagi hari ini sudah dilaksanakan acara bedah buku. Yang tujuan utamanya bedah buku ini paling tidak, tujuan utamanya ada dua, maksud akdomnya itu. Yang pertama tentu adalah launching, mensosialisasikan atau memperkenalkan. Yang kedua tentu adalah di kemudian hari ketika ada cetakan-cetakan berikutnya, maka ini menjadi wadah, ada tambahan aspirasi dari panjenengan semua, khususnya nanti dari para narasumber dan pembanding untuk menyempurnakan buku ini di kemudian hari. Saya memang sangat bersyukur dalam hari ini dari gerakan literasi ini amat sangat penting di lingkungan Jamiah Nahdlatul Ulama. Dan di Sidoarjo ini gerakan literasi ini sudah mulai menggelinding. Paling tidak ini sudah diawali oleh PC Pergunu dengan terbitnya buku Membumikan Aswaja. Sebentar lagi akan muncul juga buku Sejarah NU Sidoarjo yang sekarang ini sedang disusun oleh Lembaga Taklif Wan Nasr yang sedang mulai proses ini. Setelah itu nanti juga akan muncul lagi buku yang diterbitkan oleh JKH. Kemarin saya sudah mengirimkan sambutan kata pengantarnya. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Gerakan literasi benar-benar bisa merambah seluruh kehidupan Jamiah Nahdlatul Ulama. Yang selama ini menjadi sebuah kelemahan dasar, kelemahan utama di lingkungan NU. Itu wong pinter-pinter, tapi karya ilmiahnya, tulisannya itu tidak banyak dikenal. Dan lagi-lagi saya mengapresiasi Pergunu, yaitu tangan dulu lah untuk Pergunu kita ini. Sudah mengadakan termasuk kajian kitabnya Mbah Hasyim. Termasuk saya juga mengapresiasi, saya baca itu. Nanti saya sampaikan di pembandingnya saja. Jadi salah satu referensinya adalah kitabnya Mbah Hasyim. Ini saya yang sangat membanggakan bagi kita. Mbah Hasyim untuk memperoleh titel Hadratus Syekh itu kan tidak sembarangan. Tidak semua orang kiai itu bisa dipanggil Hadratus Syekh. Jadi nanti jangan sampai keliru, Bapak Ibu Dewan Guru nyebut kiai Hadratus Syekh. Itu titel yang tidak sembarangan itu. Titel yang diakui oleh ulama-ulama seluruh dunia. Bahkan di level bawahnya Mbah Hasyim tidak semua mendapat gelar itu kan. Ulama-ulama besar kita itu tidak semuanya mendapatkan titel Hadratus Syekh. Yang kitabnya itu cukup tebal dan banyak, itu salah satunya dikaji oleh Pergunu Sidoarjo, yaitu Adabul Alim wal Muta'allim.
Nah ini gerakan literasi ini yang cukup membanggakan bagi PCNU, juga merambah PCN Sidoarjo. LTNN yang selama ini pekerjaan di LTN ternyata sekarang sudah mulai menggeliat, berbagai narasumber sudah dicari dan sudah mulai disusun. Ya, alhamdulillah sih, karena memang LTN ini kan ketuanya kan juga salah satu dari redaktur majalah Aula. Jadi persoalan karya ilmiah tulis menulis itu insya Allah paham. Yang sekarang ini dimulai dari Pergunu. Maka harapan kami nanti pasca ini juga ada bedah buku sejarah NU Sidoarjo juga perlu dibedah. Nanti JIH yang akan menerbitkan buku juga perlu untuk dibedah bersama-sama. Di samping sosialisasi juga nantinya untuk menambah kesempurnaan. Para kiai, Bapak Ibu yang kami hormati, saya ini dalam berkhidmah ini kurang ya 1 tahun lah, 1 tahun. Pekerjaan besar kami ini sekarang ini tinggal 2. Yang pertama menyelesaikan pembangunan masjid yang terletak di Markas Harokah Nahdlatul Ulama, pusat gerakan Nahdlatul Ulama yang ada di Lingkar Timur. Dan sekarang ini juga mulai sedang akan berjalan survei penelitian tentang apa istilahnya, potensi Jamiah Nahdlatul Ulama di Sidoarjo. Ini mungkin bahkan yang pertama di seluruh Indonesia, karena sudah pernah ada Kabupaten Banyuwangi tapi tidak tuntas dan tidak selesai. Dan memang biayanya cukup mahal, kira-kira 400 miliar. Nah ini saya berharap ini yang dilakukan oleh Lapesdam kita. Inilah yang saya merasa bersyukur. Saya ini sebenarnya punya kemampuan apa-apa untuk menjadi ketua PCN yang sebesar ini. Tetapi karena mungkin hanya pertolongan Allah, jadi kabeh jalan dewe-dewe. Ya, saya tidak pernah bermimpi mencari orang seperti ini, tapi Gusti Allah ternyata memberi saya PCN ini orang seperti beliau. Mungkin ya saya mengistilahkan itu anak yang tidur lama sekarang bangun kembali. Dan tidak hanya bangun saja, tetapi juga melakukan gerakan. Sehingga survei yang akan dilakukan, penelitian yang akan dilakukan oleh PCNU bekerja sama dengan Unusida ini nanti, ya, bayinya belum lahir tapi nama sudah saya siapkan. Karena kita sudah punya yang namanya Markas Harokah Nahdlatul Ulama, pusat gerakan Nahdlatul Ulama, maka hasil ini nanti yang menjadi big data, ada yang mengatakan begitu, data besar NU ini nanti yang akan disimpan di laboratorium Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Namanya sesuai dengan hasil istikharah kami akan kami nama Khoroid Harokah Nahdlatul Ulama, peta gerakan Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Jadi kita punya pusat gerakannya, juga punya peta gerakan. Sehingga nanti misalkan salah satu contoh, kepingin potensi NU di ranting saja, di ranting Kedung Cangkring, diklik itu akan muncul. Iro jumlah pergulune itu akan muncul. Berapa jumlah NU nih, berapa jumlah muslimat, itu semuanya akan muncul. Oleh karena itu saya mohon bantuan panjenengan semua. Andai kan tim surveyor yang terdiri dari anak-anak kita, mahasiswa Unusida, melakukan gerakan di bawah yang berupa interview, wawancara dan lain sebagainya, tolong dibantu dan diberi data sevalid mungkin. Karena kemarin itu banyak dewan pakarnya, itu banyak. Sehingga saya hanya berharap satu, validitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Karena itu nanti akan kami sampaikan pada saat pertanggungjawaban pada seluruh MBC dan ranting. Jangan sampai nanti data itu ketika diklik, loh ini kok gak cocok sampai rantingku, ini menjadi sebab persoalan. Ini juga bagian dari gerakan literasi yang sekarang ini sedang menggelitik di Jamiah Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu kegiatan saya berharap nanti panjenengan semua tidak hanya sekedar menerima, tapi juga bisa memberi masukan-masukan yang mungkin nanti akan menjadi pertimbangan kaitannya dengan untuk cetakan berikutnya demi penyempurnaan dan kelengkapan dari buku Membumikan Aswaja. Itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
على هذه النية الصالحة وعلى ما نوينا وعلى ما نوى مؤسس جمعية نهضة العلماء وإلى حضرة النبي المصطفى وحبيبنا المرتضى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma ya Allah lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa antal musta'anu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ij'al awwala yawmi hadha as-salata wa awsatahu falaha wa akhirahu najaha. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi thayyibin at-tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Bila ibtida wal akhiru bila intiha. Jami'u sifatil kibriya. Wassalatu wassalamu ala qutbil anbiya sayyidi ahli sofa'i wal wafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ma damatil ardi was sama wa ashabihi kurma amma ba'd. Yang kami hormati Khatib Suriah PJNU Sidoarjo Dr. Kiai Haji Sholih Qasim. Yang kami hormati Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Ibu Ani Maslaha. Yang kami hormati pula Ketua PJNU Sidoarjo Haji Maskun serta guru saya materi Kiai Haji Rizal Mumazik, Doktor Kandidat. Alhamdulillah pada kesempatan pagi menjelang siang kali ini kita dapat berkumpul kembali di aula PJNU Sidoarjo, yang mana kita akan langsung masuk pada acara inti, yaitu bedah buku. Sengaja memang kami tidak meminta ke CV masing-masing pemateri dan pembanding karena beliau-beliaunya ini sudah masyhur. Kalau mungkin Mas Rizal ini dari Jember, tapi beliau masyhurnya bukan di dunia nyata, tapi biasanya di dunia maya. Jadi banyak followernya, makanya kemarin banyak yang japri saya boleh ikut napa mboten. Pemateri kita kali ini yaitu pemateri inti, yaitu Mas Kiai Haji Dr. Kandidat Rizal Mumazik. Jadi itu Zionis, Zionis. Beliau ini Rektor Inaifas Kencong Jember. Sekarang beliau kalau di PWNU aktif di Lembaga Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Periode Yai Mutawakil kemarin di Lembaga Taklif Wan Nasr. Satu divisi kali kula, cuma jabatannya lebih cepat beliaunya. Terus pembanding kita ada 3. Yang pertama yaitu Dr. Kiai Haji Sholih Qasim, Khatib PJNU Sidoarjo, yang mana juga jenengan sudah tepang dengan beliau baik di dunia maya dan dunia nyata, karena saya juga aktif ya ngapunten ikut di pengajian online. Terus Haji Maskun, Ketua PJNU, serta Mbak Ani Maslaha, Wakil DPRD Jawa Timur, fraksi
dari PKB. Mungkin untuk menyingkat kegiatan kali ini kita bikin 2 term. Yang pertama yaitu pemaparan yang pertama karena memang pembandingnya ada 3, seperti kegiatan saat Gus Bahak di PWNO, pembandingnya dulu baru pematerinya. Nah, ini kita model pembandingnya lebih dulu untuk menyampaikan tentang apa saja yang mungkin bisa diberikan tentang buku tersebut, baru yang terakhir nanti pemateri. Mungkin untuk yang pertama kami berikan waktu kepada Katib Suriah PCNO Sidoarjo, yaitu Dr. Kiai Haji Soleh Qosip. Kepada beliau waktu dan tempat kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala nikmatillah, salatu wassalamu ala sayyidi rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa alihi tayyibah wa ashabihi muntajibah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumis sa'ah. Hadratal muhtaramin, para kiai, bunyai, bapak ibu guru, para pendidik yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya bersama panjenengan para kiai, bunyai, para pendidik senang didampingi kiai kita Ketua PCNO Kiai Maskun. Di samping saya ini orang lincah, tulisannya banyak, bukunya banyak, punya penerbit namanya Imtiaz. Yang saya favoritkan tadi saya bilang, jadi Gus Rizal Umazik Zionis ini buku yang saya favoritkan satu, Gus Dur dan Sepak Bola. Jadi kalau saya cerita ke teman-teman, nggak sekedar walinya Gus Dur, buku Gus Dur Wali dulu pernah kita buka di sini, kita bedah, ya, tulisannya Mas Saiful ya gitu. Ada buku jenengan itu Sepak Bola ya, Gus Dur dengan sepak bolanya Al-Mafurlah ya. Terima kasih kita dampingi orang terbaik di Jawa Timur, panjenenganipun Ibu Dera Haja Anik Maslahah ya, matur suwun, sesibuk beliau kober dampingi kami ngurusi guru, gelem jagongi bedah buku ya. Kong nggih mulai sangoni kabeh ngono nggih. Setuju nggih? Kula mau sing muni ngoten ya. Omah kula sing paling cedhek, dadi kula gak keduman pantes ngono. Terus sing griyane tebe-tebe ya alung bendo. Tapi pun ngantos supe bahwa panjenengan guru, bahwa guru itu ya guru, oh ilmunya barokah Allahumma. Berkenaan dengan buku ini Mas Fuad, ya, kula matur panjenengan. Saya senang kalau hari ini di bedah pundi Ustaz Mujib tadi. Ya, saya punya bakal bukunya sejak awal. Karena beberapa penulis sempat dialog dengan kami, bakas ini dipacet ya awal tahun 2012. Kala itu tepatnya ya awal. Saya senang buku ini awal. Kemudian cetakan pertama saya punya. Untuk yang hari ini saya tidak punya, memang saya nggak ikut bayar ya. Saya nggak dapat ya. Jadi ini yang cetakan lama kan. Tapi senang buku ini. Ada yang saya titipkan ke panjenengan sebagai guru di buku ini, pengejawantahan tentang satap tariku, hadis tariku ala ummati. Ya, itu yang paling mahal menurut saya. Tanamkan kepada anak didik panjenengan bahwa hadis itu sahih. Hadis itu sahih. Tidak kurang dari 16 sahabat yang meriwayatkan hadis satap tariku itu. Tolong tanamkan bahwa masuk alis wal jamaah itu dijamin kebenarannya. Ini yang harus ditanamkan karena guru. Loh, masya Allah. Hadir ya. Matur suwun. Wah ini soleh cerdas ini ya. Matur suwun Pak Guru.
Ini Pak Guru, jadi seluruhnya Bapak Ibu Guru tanamkan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu hadis yang dibawa oleh Imam Turmudi, Ibnu Hibban dan seterusnya itu ada 16 sahabat yang meriwayatkan itu, dan ini hadis sahih. Yakinkan, walaupun ada pembanding yang ditulis di Mesir itu bahwa hadis itu tidak benar, jadi kan harus yakinkan. Ya, diyakinkan 16 periwayat dari mulai saya tulis itu Abu Hurairah, Abdullah bin Amr bin As, Muawiyah bin Abi Sofyan, kemudian sahabat Auf bin Malik, sahabat Anas bin Malik, sahabat Ali bin Abi Thalib, Abu Umamah, sahabat Ibnu Mas'ud, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang tadi diminta oleh Ketua PJNU ada masukan, ada. Tadi sempat saya sampaikan pada narasumber utama kita, Gus Rizal. Ini kalau saya dan panjenengan, karena ini guru semua, membaca keputusan Munas Alim Ulama yang sebenarnya tahun ini ada tapi ditiadakan hanya dalam konteks keputusan-keputusan utama, namanya akar mukororo di sana, itu perlu kita sampaikan ke guru-guru untuk memberitahu ke murid tentang sumber hukum di Nahdlatul Ulama yang tidak ditemukan di Quran, tidak ditemukan di hadis, bahkan juga tidak banyak ditemukan di kitab-kitab kutubut turas atau kitab-kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk saya langsung fokus terhadap buku mawon. Yang pertama, saya senang bangga terhadap buku ini. Satu sisi dari aspek aturan tata main penulisan karya ilmiah sudah cukup bagus. Ya memang yang membuat ini profesor. Cuma ada satu mungkin yang menurut saya itu kurang lengkap saja, yaitu pada Fiqroh An-Nahdiyah di situ hanya disebut Fikrohnya Nahdlatul Ulama, pada itu adalah resmi produk dari Munas Alim Ulama. Itu mestinya perlu dicantumkan juga footnote-nya. Kalau tidak salah itu tahun 2006 di Surabaya. Fikroh An-Nahdiyah itu diputuskan. Nah itu hal semacam ini perlu dicantumkan agar generasi kita itu tidak kehilangan sejarah. Jadi Fikroh An-Nahdiyah itu diputuskan pada saat Munas, kalau tidak salah begitu yang saya terima. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga bangga karena kitab ini mengambil salah satu referensinya adalah dari kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah karya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang secara langsung kalimatnya dikutip di beberapa itu. Nah ini penting juga untuk kita sosialisasikan, termasuk konun asasinya Mbah Hasyim Asy'ari itu yang jarang diketahui oleh kader-kader penggerak kita. Sehingga ngapunten saya pernah sampai oleh Yai Rafiq ini apa masuk nek sambutan itu mesti padha mek Gus Bah muqaddimah ngoten ya. Padahal itu enggak, saya itu hanya mengutip. Jadi alhamdulillah alladzi nazzalal furqana ala itu adalah napa? Muqaddimah konun asasi sebenarnya. Saya kepingin golek barokah Mbah Hasyim mawon. Jadi kemana-mana saya kalau sambutan, bahkan kalau khutbah itu saya baca karena saya ingin mendapat barokahnya Mbah Hasyim. Jadi itu muqaddimah konun asasi. Jadi saya senang ketika salah satu referensi dipakai oleh Pak Profesor Asep ini adalah kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan masih banyak kitabnya yang lain kan, masih banyak, termasuk Adabul Alim al Muta'allim ini, termasuk apa kitab tentang nikah itu juga. Kepada beliau Dr. DRA Maslahah, waktu dan tempat kami aturkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukran ala nikmatillah.
La haula wala quwwata illa billah. Yang kami hormati luar biasa guru kami, Ketua Tamfidiyah Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama, Khatib Syuriah Yai Soleh Qasim yang luar biasa pula, walaupun Suriah tetapi usianya 1 tahun di bawah saya atau 1 tahun di atas saya. Yang sangat luar biasa, tidak hanya diketahui oleh masa se-Jawa Timur, tetapi sudah di luar Indonesia. Gus Rizal, saya hormati pula rekan saya Cak Mujib, ini seperjuangan saya di Ibnu IPPNU ya. Hidup Ibnu IPPNU. Ya. Kalau Ustadz Warno ini di atas saya, senior saya lah begitu. Tetapi kalau Cak Mujib seleting dengan saya. Persoalan usia kayak itu aku kayak itu. Seluruh peserta baik dari jajaran kepala SMA, sederajat, SMP maupun saya tidak tahu MBC, semuanya aja lah yang saya hormati. Syukur alhamdulillah, mudah-mudahan senantiasa diberkahi dan diridhoi dalam kegiatan ini. Amin. Bapak Ibu sekalian, pertama saya mohon maaf. Tadi saya ditanya sama Gus Rizal, sehat Bu Ani? Ya itu persoalannya Yai. Hari ini saya kurang begitu sehat, tapi insya Allah tidak sampai terkonfirm COVID Yai. Karena saya semalam sudah rapid dan rapid saya insya Allah tidak reaktif, tetapi kok saya loyo begitu sejak kemarin. Apakah ini karena kontestasi pilkada? Atau karena apa? Yang pasti hari ini karena saya terpanggil bagian daripada warga Nahdlatul Ulama, sesakit apapun saya harus datang kesimpulannya. Karenanya mohon maaf bila dalam forum ini saya kurang bisa maksimal. Termasuk saya harus menjadi pembanding, saya bingung apa yang harus dibandingkan. Lawang bukunya aja baru datang ketika saya mau berangkat. Sehingga buku kertasnya saya kupas, bukan kertas apa namanya itu, plastiknya saya kupas ketika mau masuk ke mobil lah, begitulah ceritanya. Informasi suami katanya sudah diberikan mau maghrib kata begitu. Hanya ketika diberikan saya mau berangkat ketika izin mau acara aswaja. Katanya oh iya ada bukunya itu. Mohon maaf. Oleh karenanya para Bapak Ibu sekalian, barangkali saya mencoba untuk menyampaikan dari perspektif domain saya. Saya posisi adalah legislator, sebagai penyalur aspirasi, sebagai pembuat kebijakan, maka tentu apa yang harus dilakukan oleh kami dan apa yang sudah kami lakukan barangkali ini yang akan kami diskusikan. Tentu saya juga akan memberikan apresiasi yang luar biasa. Saya sudah suwe Bapak Ibu sekalian, saya ini mantan guru Yai. Nah, saya terakhir guru YPM sepanjang itu tahun 2004 ketika ada kompetisi pemilu. Saya representasi IPPNU, ikut kontestan. Waktu itu tidak tahu kok Allah mentakdirkan saya jadi DPR, begitulah, sehingga saya representasi IPPNU. Saya ada teman namanya Bu Hawa, kepala MA Wali Songo, itu juga seperjuangan dengan saya dan banyak sekali seperjuangan dengan saya. Apresiasi saya yang luar biasa kepada Cak Mujib dan kawan-kawan. Dengan reasoning setidaknya begini Bapak Ibu sekalian, ketika ada buku ini, sekalipun saya juga sudah di PKPNU dan saya sudah lulus Yai, salah satu indikatornya gak oleh gawa HP blas lah, misalnya kan begitu. Biar fokus, saya sudah lulus, saya selaku kader Nahdlatul Ulama kami bangga, setidaknya ada doktrinasi, setidaknya ada nuansa keilmuan.
yang bisa menjadi ikatan emosional dan sebagai energi positif bagaimana kita menyebarkan Islam rahmatan lil alamin yang menjadi filosofi dasar daripada Nahdlatul Ulama, kan begitu. Nah, hal yang membanggakan untuk Pergunu ini, setidaknya buku ini bagi kami akan menjadi dua hal. Pertama, akan menjadi pedoman praktis untuk menyebarkan Islam yang toleran dan penuh kedamaian. Yang kedua, memantapkan pendidik NU untuk berkhidmah menyebarkan ajaran Islam aswaja dalam kalangan Nahdlatul Ulama untuk bangsa. Kenapa saya katakan dalam kalangan Nahdlatul Ulama untuk bangsa? Karena guru NU visinya sama dengan visinya Nahdlatul Ulama. Apa? Ada dua visi yang harus digarap. Yang pertama adalah keislaman, yang kedua adalah keagamaan. Bagaimana dua keping, dua komposisi ini berjalan dengan baik, yang kemudian itu melahirkan kader-kader dan melahirkan kondisi yang sejahtera, yang damai, tanpa perlu ada tindakan-tindakan kekerasan. Itu salah satu di antara roh daripada Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Karenanya kemudian bagi kami yang terpenting di forum ini, karena saya nggak tahu isinya, bagi kami yang terpenting adalah aplikatif. Teoritisnya ada, sebagai pedoman, sebagai pijakan kita sudah tahu, tetapi kekurangan yang ada di komunitas kita adalah sederhana sih sebenarnya, bagaimana sih mendidik anak yang rahmatan lil alamin. Ketika anak tukaran dipanggil harus salaman, cukup ditandaskan ini adalah Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi harus ada penekanan seperti itu. Itu yang kami belum dapat di berbagai komunitas sekolah Nahdlatul Ulama. Penguatan-penguatan yang aplikatif itu barangkali di forum ini yang perlu kami tekankan. Jadi sekaligus mengajarkan teori, sekaligus penguatan bahwa itu adalah Nahdlatul Ulama. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, karena fungsi kami adalah lembaga policy, maka perlu saya sampaikan terbitnya Undang-Undang Pondok Pesantren beberapa waktu yang lalu dan hari ini kita breakdown menjadi Perda Madin dan Pondok Pesantren untuk Jawa Timur. Hari ini masih kita proses. Itu adalah salah satu inisiasi dari fraksi kami PKB yang kebetulan di Jawa Timur juga dari fraksi kami PKB yang inisiasi. Salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk kebijakan itu adalah bagaimana penguatan Islam Ahlussunnah wal Jamaah yang core basicnya ada di pondok pesantren ini mendapatkan perlakuan hak yang sama. Bagaimana kemudian formulasi kurikulum yang ada di pondok pesantren kita tidak menyeragamkan secara general, tetapi tetap ada muatan lokal. Setidaknya ada yang menjadi variabel yang bisa mengungkit daya saing dan kompetitif antara sekolah yang bernafas umum dengan sekolah yang berbasis agama. Ini muaranya tidak lain adalah kita ingin ada pengakuan yang sama dari negara terhadap kontribusi pondok pesantren yang menjadi basic kekuatan kultur yang menjadi penguat daripada peradaban bangsa. Itu satu dia. Sebagai ketua Pergunu, ya kan. Kalau dulu ada istilah guru bukan digugu lan ditiru, tapi diguyu lan ditinggal turu. Maka kita berharap bahwa plesetan semacam ini tidak lagi terjadi. Yang saya hormati juga Bapak Haji Suwarno, alhamdulillah ini tadi kita ngobrol akrab, bahkan ngobrol soal tembakau, ya kan, dan seterusnya. Jadi dulu di Sidoarjo itu ada beberapa pabrik rokok dan seterusnya. Itu banyak sekali, itu bisa dijadikan buku. Karena saya sedang melakukan penelitian juga mengenai relasi dampak sosial, politik, ekonomi, bahkan atau agrobisnis
mengenai para petani tembakau sejak zaman dulu sampai zaman sekarang. Itu tadi saya cerita kepada Pak Haji bahwa dulu tahun 1930-an yang namanya juragan tembakau itu pasti seorang haji, yang namanya bos pabrik rokok itu pasti bergelar haji, menyaingi dominasi etnis Tionghoa di dalam bisnis pertembakauan ini. Itu saya tadi ngobrol dengan beliau. Jadi makanya perlu dicari ini para juragan-juragan tembakau yang ada di sini, karena kita mimbati al-hisab semua. Yang saya hormati para guru semuanya yang alhamdulillah sudah hadir pada majelis siang hari ini, ya kan. Jadi pertama kali ketika membaca buku ini saya senang karena ini merupakan buku panduan yang sangat diperlukan oleh para guru-guru Nahdlatul Ulama. Baik yang secara resmi memang terdaftar sebagai bagian dari Pergunu atau tidak terdaftar resmi sebagai anggota Pergunu, melainkan menjadi guru-guru di lembaga yang berafiliasi di dalam Nahdlatul Ulama maupun guru agama di lembaga-lembaga umum. Kenapa? Saya bersyukur karena sekarang itu ada semacam pergerusan akidah, ada tasykik, peraguan terhadap amaliyah yang kita lakukan selama ini. Maka ketika orang-orang Nahdlatul Ulama itu mendapatkan serangan sedemikian rupa, disyirikkan, dimusyrikan, dikafir-kafirkan dan seterusnya, maka buku ini bisa menjadi salah satu referensi utama. Ya kan? Kenapa saya perlu menjelaskan ini sebagai salah satu referensi utama? Karena guru-guru Nahdlatul Ulama baik yang mengajar di sekolah-sekolah maupun di lembaga NU atau di lembaga umum itu menghadapi satu fenomena yang cukup merisaukan. Di Surabaya, tidak perlu saya sebutkan lembaganya, itu ada sebuah lembaga yang tidak lagi melakukan upacara bendera. 17 Agustus itu tidak ada upacara bendera, Senin itu tidak ada. Demikian pula yang selanjutnya tidak ada lambang Garuda Pancasila, tidak ada foto presiden dan wakil presiden. Dan yang mengerikan ternyata di lembaga ini itu diajarkan ayat-ayat kitab. Ada salah seorang teman saya, dokter di UIN Sunan Ampel Surabaya, itu menyekolahkan anaknya di situ. Pada waktu kemudian munakosah hafalan Al-Quran untuk anak-anaknya yang usia SD di lembaga tersebut, dia kemudian menyimak hafalan 2 orang anaknya. Dan ternyata yang dibaca oleh anaknya itu adalah surat At-Taubah ayat 5, kemudian juga surat At-Taubah ayat 129, dan juga surat Al-Baqarah ayat 190. Apa dia diantaranya itu? Dan bunuhlah mereka, faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum, dan bunuhlah orang-orang musyrik manapun kalian menjumpai. Terus kemudian ada ayat-ayat yang lain. Jadi ayat-ayat kita, ayat-ayat perang diajarkan dalam kondisi damai dan diajarkan kepada anak-anak. Ayatnya benar, tapi konteksnya itu salah. Dan betapa mengerikan kemudian ketika teman saya ini mendengarkan hafalan dari anak-anaknya. Akhirnya ketika ada di sidang komite siswa, orang tua siswa kalau tidak salah, dia langsung melayangkan protes kepada kepala sekolah, yang tentu saja kalau tidak salah itu agak abai. Yang penting anak hafal Quran, yang penting anak hafal ayat-ayat semacam ini. Akhirnya dia protes, kok bisa dalam kondisi damai semacam ini anak-anak saya yang jiwanya masih bersih diajarkan ayat-ayat perang? Apa yang dikehendaki dari hal semacam ini? Maka saya sebagai wali siswa, mengusulkan agar guru yang mengajarkan ayat-ayat perang di dalam musim damai seperti ini kepada anak-anak itu diganti saja. Dan akhirnya benar. Maka kemudian diganti, dan alhamdulillah sekarang sudah mulai berubah. Ada lagi satu lembaga yang kemudian di situ polanya juga sama, tidak ada hormat bendera, tidak ada menyanyikan lagu Indonesia Raya, tidak ada foto pahlawan nasional, tidak ada Garuda Pancasila, tidak ada presiden dan wakil presiden. Bahkan anak-anak usia TK itu sudah dilarang untuk menyanyikan lagu-lagu. Jadi balon haram. Atau apa lagi? Lagu anak-anak apa lagi? Saya bukan guru TK. Naik haram. Wah,
Dan itu ada. Dan apa yang hendak diinginkan dari Allahumma sallim qulubana min sifatil kibriya wal riya wal ujubi was sum'ati was su'idhi wan namimah waj'al qulubana qulban mutma'innatan khashi'atan tawakkulan wa rifatan wa khusu'an wa tadarruan ilaika wa imanan bi qudratika ya arhamar rahimin subhana